Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabina Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya bil huda. Saudaraku pemirsa, kaum muslimin muslimat, semoga kita saling mendoakan diampuni dosa-dosa kita. Dan setelah berjalan beberapa hari perjuangan kita di bulan suci Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh kebaikan-kebaikan kita, dan semoga Allah lebih tegarkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lebih memudahkan pula kita untuk melewati sisa-sisa Ramadan berikutnya lebih tegar, lebih semangat, dan lebih mempunyai visi program yang jelas untuk sampai kepada target tujuan, yakni la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemanapun perjalanan kita sebagai seorang muslim, tujuan puasa kita siang dan malam ini, latihannya akan menuju pada satu titik, la'allakum tattaqun. Jangan sia-siakan itu pendengar. Jangan sia-siakan arah perjalanan kita. Kita mau final pada sebuah tujuan, menjadikan diri kita terformat menjadi manusia la'allakum tattaqun, manusia yang sudah siap dan rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati seluruh perintah Allah dan menikmati apa yang Allah larang pasti tidak baik. Saudaraku kaum muslimin, kembali saya hadir untuk menjawab satu masalah yang berkaitan langsung dengan ibadah pokok kita di bulan suci Ramadan, yakni masalah puasa. Ada dua hal, saudaraku kaum muslimin. Jika dua hal ini hilang, tidak diambil salah satunya, maka puasa kita itu tidak sah. Hilang salah satu di antara dua hal ini, apalagi dua-duanya, puasa kita itu tidak ada hitungannya. Bukan cuma tidak ada pahalanya, memang secara hukum sahnya tidak sah. Apa yang pertama? Yakni masalah niat. Niat menjadi penentu sahnya sebuah amalan atau tidak. Karena menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebutkan bahwa innamal a'malu binniyat, sungguh amalan itu tergantung dengan niat. Hanya dengan niat itu amalan akan menjadi sah. Jadi kata para ulama sepakat, niat mesti dihadirkan. Kalau jumhur itu dihadirkan itu setiap malam dihadirkan. Karena riwayat yang sahih Nabi SAW pesankan, malam yubayyit niyata fala siyamalah. Jadi siapa yang tidak memalamkan, yang tidak menghadirkan malam, yakni sebelum terbit fajar, dari niat untuk melakukan kesengajaan berpuasa esok harinya, maka falah siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini jumhur ulama. Jadi Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kecuali kalau Imam Malik dengan para pengikutnya Malikiyah itu mengatakan boleh menghadirkan niat itu sekali selama tidak pernah terputus, hadirkan di awal malam, awal Ramadan. Di awal Ramadan sudah bisa. Imam Malik berdalilkan dengan ayat Al-Quran di ayat 185 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, menyadari bahwa sudah masuk Ramadan, hadirkan niatnya. Di situ kata syahidah
Ya, siapa yang menyaksikan sudah sadar bahwa masuk Ramadan, hadirkan niatnya. Dan itu yang dipakai oleh Imam Malik. Maka boleh niat itu dihadirkan sekali untuk sebulan. Meskipun paling terbagus jika pendapat Imam Malik ini diperkuat lagi setiap malamnya untuk tidak dilalaikan, terutama bagi yang sudah terputus, mungkin sudah sakit atau sudah menjadi musafir. Orang yang tidak makan, tidak minum di siang hari belum tentu dia berpuasa secara hukum puasa. Karena mungkin ada orang tidak makan karena tidak ada makanannya, dia juga tidak makan. Mungkin tidak makan, tidak minum karena dia tidak berselera dengan makan dan minum tersebut. Ini sangat terkait dengan niat. Ada juga orang memang dia tidak makan, tidak minum karena dilarang oleh dokter, atau dia melarang dirinya untuk memakan tersebut. Ini terganti dengan perkara niat. Maka niat ini menjadi syarat mutlak menjadi puasa kita bernilai. Siapa yang tidak menghadirkan ini niatnya, maka tidak ada nilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berkumpul, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya puasa tersebut, dia tinggalkan, tapi tidak berniat untuk itu, bukan kesadaran dirinya, maka tidak dihitung. Yang kedua, saudaraku, jangan sampai ini hilang. Bagi orang berpuasa mutlak ada namanya imsak, tinggalkan semua yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi imsak ini menahan diri dari semua yang membatalkan puasa itu sendiri dan hal yang membatalkan dari perkara pahala puasa. Nah, orang yang berpuasa hakikatnya cuma dituntut ini dua hal paling inti: pasang niatnya, kemudian tahan, tinggalkan dari semua hal-hal yang dilarang. Itu inti. Adapun perkara lain seperti melakukan tarawih, itu kan pendukung lebih supaya lebih insya Allah terjaga intensitas iman kita. Baca Quran, berzikir, berdoa, itu amalan-amalan pendukung supaya puasa kita lebih punya energi, lebih berkualitas. Tapi dua hal ini tadi, niat harus mesti dijaga. Yang kedua, mesti tahan, tinggalkan dari semua yang batalkan. Bahasa fikihnya dua rukunnya puasa kita: niat, imsak. Niat, imsak. Niat perkara kesadaran kita. Imsak, tahan, tinggalkan semua membatalkan puasa itu. Al-imsaku minal akli wa syurbi wal jima'. Tinggalkan dari makan dan semua bentuk makan, wa syurbi, minum, dan semua bentuk yang masuk kategori minum. Ya, baik minum melalui hidung, minum melalui tenggorokan, minum melalui telinga, atau masukkan sesuatu air ke dalam tubuh kita. Nah, ini termasuk perkara imsak. Wal jima', dan segala macam bentuknya jima'. Demikian, semoga bermanfaat saudaraku pemirsa. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita taat kepadanya, dan Allah menilai pahala puasa kita dan rentetan amalan kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.